yakin bahwa helikopter Anda bisa masuk dan keluar dari area blokade. Steve berkata tanpa sadar, saya pewaris pertama keluarga Rothschild. Helikopter saya pasti bisa masuk dan keluar, dan tidak ada yang akan menghentikan saya. Charlie tersenyum tipis, apakah seseorang akan menghentikanmu? Kamu akan tahu setelah mencobanya. Karena itu, Charlie berkata kepada Hank, Anda menemani Tuan Rolls naik helikopter dan terbang langsung keluar area blokade untuk melihat apakah ada yang memblokirnya. Kalau tidak, langsung saja terbang pulang, dan kalau ada yang menanyakan sesuatu, Anda bisa menggunakan alasan bahwa Tuan Rolls ingin menguji kekuatan pengatur lalu lintas udara. Ketika Rolls mendengar bahwa dia akan diizinkan meninggalkan tempat ini dengan helikopter, dia langsung menghela nafas lega, seolah dia selamat dari bencana. Apa yang dia pikirkan adalah selama dia diizinkan terbang, selama helikopter yang ditumpanginya tidak dicegat, dia bisa meminta bantuan dari pihak lain, dan dia akan bisa melarikan diri. Namun kata-kata Charlie selanjutnya langsung menghancurkan keberuntungannya. Charlie memandang Hank dan berkata dengan tenang, ingat, jika Tuan Rolls berani meminta bantuan siapapun, atau mencoba meninggalkanmu pada tahap apapun, jangan ragu, tembak saja dia. Ingatlah untuk membidik kepalanya, dan cobalah membuka otaknya dengan satu kesempatan. Hank berkata tanpa ragu, Tuan, jangan khawatir. Selama dia memainkan trik, saya akan menyingkirkannya secepat mungkin. Rolls menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu betul bahwa status Hank di keluarga Rothschild sangat tinggi. Bagaimanapun, dia adalah pengawal paling terpercaya dan prajurit paling terpercaya dari lelaki tua itu. Ini juga berarti bahwa Hank dapat membawa senjata secara normal ketika dia berada di sekitar anggota keluarga Rothschild. Jika dia meminta bantuan orang lain pada saat itu, kemungkinan besar dia akan ditembak oleh Hank sebelum dia selesai berbicara. Charlie meminta Hank untuk pergi bersamanya dan mengawasi seluruh proses. Dengan identitas Hank, tidak ada yang berani menembaknya secara langsung. Ini berarti meskipun dia meminta bantuan, orang yang diminta bantuan tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Jadi jika Hank benar-benar ingin membunuhnya, itu akan mudah dilakukan. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tidak peduli apakah pesawat itu akan dicegat atau tidak. Dia harus kembali ke sini dengan patuh. Tepat ketika Rolls mengalami depresi, Charlie memandang Steve ke samping dan berkata dengan dingin, dengarkan baik-baik, jika anakmu berani melakukan tipu muslihat apapun, dia tidak hanya akan dibunuh, kamu juga tidak akan selamat, mengerti? Steve tidak berani ragu sama sekali. Dia mengangguk cepat dan berkata, saya tahu, saya tahu. Saat ini, walkie-talkie Hank datang dengan laporan dari bawahannya. Bos, saya sudah menghubungi perusahaan penyedia listrik. Sirkuit rusak parah, seberang sungai terputus. Malam ini tidak mungkin mengumpulkan cukup tenaga untuk memperbaikinya. Dan kita harus menunggu paling cepat sampai fajar besok. Apakah menurut Anda kami perlu membawa truk pemasok listrik? Hank segera memandang Charlie, menunggu instruksi Charlie, dan Charlie berkata, katakan pada mereka untuk tidak menyesuaikan truk pemasok listrik malam ini. Karena pihak lain telah mengentus sirkuitnya. Ini membuktikan bahwa mereka akan mengambil tindakan. Dan memobilisasi truk pemasok listrik sekarang tidak akan memuaskan dahaga mereka dari jarak jauh. Kalian semua harus sangat waspada dan mengawasi keluarga Zhou. Dan kamu tidak boleh menganggap entengnya. Hank dengan cepat menyampaikan kata-kata asli Charlie kepada anak buahnya tanpa berpikir. Pihak lain berkata dengan hormat, baik.